Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini kita akan mempelajari penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum ini ada 3 kompetensi yang dinilai. Yang pertama yaitu pengetahuan. Jadi penilaian kompetensi pengetahuan berarti kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi keterampilan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang ketiga yaitu sikap, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Nanti ada sikap spiritual dan sikap sosial. Dalam kurikulum 2013 ada 3 gradasi kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Ini pada level mata pelajaran, ini MP ya, mata pelajaran. Ini sudah biasanya untuk masing-masing mata pelajaran sudah dirumuskan kompetensi dasarnya. Jadi ada KD1, KD2, KD3, dan KD4. Kemudian kompetensi inti. Ini sudah pada level kelas. Sama juga ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kemudian pada level sekolah ada SKL. Ya. Jadi meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Para mahasiswa, marilah kita lihat untuk yang pertama yaitu penilaian sikap. Jadi kenapa saya mulai dari penilaian sikap? Ini tidak lepas dari perspektif Islam. Yang dipentingkan yang nomor 1 itu adalah sikap. Ibaratnya kalau hadis yang dipentingkan itu adalah sifat dobitnya, sifat adilnya dulu, baru sifat dobit. Ya. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik. Kapan? Yaitu dalam proses pembelajaran. Di mana? Di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi penilaiannya misalnya di dalam kelas dinilai misalnya sikap dalam hal menghargai orang lain. Nah, nanti bisa diobservasi misalnya pada saat proses pembelajaran diskusi. Nah, seorang siswa bagaimana mampu menghargai teman diskusinya. Penilaian sikap meliputi yang pertama yaitu penilaian sikap spiritual. Ini dilakukan dalam rangka
membentuk sikap siswa agar mampu menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, jadi nanti ini siswa yang beragama Islam ya akan dinilai bagaimana sikap spiritualnya dengan kriteria atau patokan agama Islam. Ya. Yang kedua yaitu penilaian sikap sosial dilakukan untuk membentuk sikap sosial siswa yang mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana mereka berada. Jadi sikap sosial ini intinya adalah bagaimana peserta didik itu memiliki interaksi sosial yang baik ya terhadap atau dengan lingkungannya. Ya. Nah ini lebih detail lagi. Jadi sikap spiritual itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, misalnya kalau siswa yang muslim nanti dinilai bagaimana praktek salat 5 waktunya. Sementara sikap sosial itu menghayati dan mengamalkan perilaku. Ini sudah dieksplisitkan ya, jujur, disiplin, santun, peduli, ya, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Nah, skema penilaian sikap ya, sikap baik spiritual maupun sosial. Jadi penilaian yang pertama bersifat penilaian yang pokok atau yang utama, yaitu dilakukan oleh guru mata pelajaran. Jadi observasi guru mata pelajaran yaitu pada saat dilaksanakan proses pembelajaran ya, mau dalam maupun di luar proses pembelajaran. Kemudian observasi guru BK, bimbingan konseling. Ya. Dilaksanakan di luar jam belajar secara langsung maupun laporan yang valid. Ya, jadi yang terlibat di sini guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas. Kalau guru mata pelajaran itu mengamatinya atau mengobservasinya yaitu pada saat pelaksanaan atau proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Tapi kalau guru BK dan wali kelas dilaksanakan di luar jam belajar secara langsung maupun melalui sebuah laporan yang valid. Adapun sebagai data penunjangnya yaitu berupa penilaian diri, juga penilaian antar teman.
Nah, ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Ini contoh lembar observasinya. Jadi format observasi sikap. Tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap. Ya, kemudian jika ada tindak lanjut misalnya. Ini untuk tiga penilai tadi ya, ini baik guru mata pelajaran, guru BK maupun wali kelas. Ini form ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Penilaian sikap yang meliputi perilaku spesifik maka akan dinilai lewat 2 mata pelajaran, yaitu agama dan PPKN. Perilaku spesifik itu misalnya tentang sholat seorang siswa. Nah, itu kalau yang menilai adalah nanti guru mata pelajaran agama Islam. Kalau perilaku umum ya itu bisa dilakukan oleh semua mata pelajaran kecuali di atas. Ya. Tolok ukurnya yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Ya, perilaku umum itu misalnya kesetiakawanan. Jadi nilai-nilai universal yang semua orang, bahkan semua agama itu menilai suatu perilaku itu baik. Ya, misalnya tadi kesetiakawanan, kedisiplinan. Nah, itu adalah perilaku umum. Jadi semua orang, semua agama itu pasti menjunjung tinggi nilai-nilai atau karakter kedisiplinan. Tapi kalau perilaku spesifik, bagaimana dia mampu misalnya mampu dan mengamalkan sholat 5 waktu, itu spesifik bagi siswa yang muslim. Nah, alur teknik penilaian sikap ya tadi sudah disinggung siapa yang menilai, yaitu guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas. Kemudian yang bersifat utama melalui observasi, penunjang. Ya. Nah, semuanya kemudian dikumpulkan ke wali kelas untuk diolah. Ya, diolah menjadi rapot. Nah, dalam rapot nanti itu berupa deskripsi sikap. Bukan berupa angka, tapi berupa kalimat. Ya. Jadi alurnya data yang dikumpulkan oleh guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas. Kalau dari guru mata pelajaran ya misalnya guru mata pelajaran PAI ya
Nanti memperoleh data, baik data utama maupun penunjang, semuanya dikumpulkan ke wali kelas. Ya. Jadi itu tadi tentang penilaian sikap. Jadi intinya kalau penilaian sikap itu mengandalkan pada instrumen observasi atau pengamatan. Adapun teknik dan instrumen penilaian pengetahuan, yang pertama yaitu tes tulis. Jadi untuk mengukur kompetensi pengetahuan dilakukan tes tulis. Bisa IC, bisa pilihan ganda, bisa isian, ya bisa jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, dan seterusnya. Jadi seperti yang kita pelajari itu pada saat mendesain sebuah soal. Jadi ada soal isi atau bentuk objektif tes. Ya. Yang kedua yaitu dengan teknik tes lisan. Bisa tanya jawab, bisa diskusi. Ya. Jadi bisa daftar pertanyaan, siswa membuat pertanyaan. Nah, yang ketiga bisa melalui resitasi atau penugasan. PR, clipping, dan seterusnya. Nah, untuk instrumen penilaian keterampilan menggunakan teknik praktek. Nanti bentuk instrumennya adalah daftar cek dan skala penilaian. Ini contohnya bermain peran, praktek ibadah, praktek olahraga, praktek menyanyi, praktek pidato. Ya. Yang kedua adalah teknik proyek seperti pentas seni, debat, bakti sosial, penghijauan, dan yang terakhir yaitu portofolio. Ya, makalah, piagam, kumpulan puisi, laporan penelitian. Di portofolio itu sebenarnya makna aslinya itu kumpulan dari hasil proses pembelajaran. Jadi misalnya kalau di TK itu ya ada anak yang nulis, atau di SD ya, SD aja ada yang nulis, kemudian menggambar. Nah, itu kemudian dikumpulkan. Itu yang disebut dengan portofolio. Baik, tentang pengolahan nilai, maka ini seperti tadi ya alurnya, yaitu dari guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas. Kalau guru mata pelajaran itu merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa. Guru BK merangkum catatan selama 1 semester juga setiap siswa. Wali kelas juga demikian. Kemudian dikumpulkan ke wali kelas. Mana yang masuk sikap spiritual, mana yang masuk sikap sosial. Sehingga muncul di deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial. Ya. Ini contoh penilaian akhir sikap.
Jadi ada predikat, ada deskripsi. Jadi predikatnya baik, selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan, serta memiliki toleransi ya pada agama yang berbeda. Ketaatan beribadah mulai berkembang. Jadi ini contoh deskripsi hasil observasi yang kemudian dituangkan dalam kalimat yang nanti ditulis dalam rapot. Selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Itu hasil pengamatan selama proses pembelajaran. Ketaatan beribadah mulai berkembang. Misalnya sering diamati si siswa itu sering mengikuti sholat zuhur berjamaah di masjid. Nah, yang bawah ini contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap sosial. Predikatnya baik, memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang baik. Sikap kepedulian mulai meningkat. Nah, kalau ini contoh penilaian pengetahuan. Misalnya ini siswanya namanya Ani, KD 1 sampai KD 5. Kemudian ada penilaian harian. Misalnya untuk kompetensi dasar 1 dilakukan penilaian selama 3 kali. Yaitu hasil penilaian harian yang pertama dapat nilai 75. Kemudian yang kedua 68. Lalu penilaian akhir semester dapat 70. Nah, kemudian dilakukan rata. Jadi ini 75, 68 tambah 70 dibagi 3. Maka muncul angka 71. Ya. Nah, jadi ini untuk masing-masing kompetensi dasar, ini 71, ini KD 31, ya, kemudian KD 3265 dan seterusnya. Kemudian ini dicari rata-ratanya. Enggak ketemu angka final yang ditulis dalam rapot 78. Ya. Kalau dibuat deskripsinya, ini kemampuan menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel dikuasai dengan baik. Ini contoh karena mata pelajarannya ini matematika ya. Ini ya, untuk pengolahan nilai keterampilan, nah ini kalau tadi ya keterangannya itu untuk menerangkan tabel ini. Jumlah KD dalam satu semester pada tabel tersebut adalah 5 KD. Jadi tadi KD 31 sampai KD 35. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan untuk nilai akhir KD 3171. Nilai akhir KD 3383 kemudian dibuat rata-rata adalah 78. Ya. Untuk
contoh pengolahan nilai keterampilan adalah sama dengan yang pengolahan nilai pengetahuan. Jadi misalnya ini kompetensi dasar 41 praktek sekali dapat nilai 87. Untuk KD 42 praktek 2 kali. Ya. Kemudian ini juga 92 ini. Nah, kemudian dibuat rata-rata untuk masuk nilai rapornya adalah 83. Jadi ini sama ya. Untuk penilaian keterampilan dengan pengetahuan ini caranya sama. Ya. Jadi kalau penilaian pengetahuan dan keterampilan itu ada deskripsinya juga. Ya, misalnya karena ini seni tari ya, memiliki keterampilan yang baik dalam memperagakan ragam gerak tari. Ya. Baik. Tentang laporan hasil belajar. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester yang disebut dengan rapor ditetapkan dalam rapat Dewan Guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Jadi predikatnya tadi misalnya baik, kemudian deskripsinya seperti tadi ya. Hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai pada rentang 0 sampai 100. Kemudian juga dalam bentuk predikat. Ya, misalnya A, B, C ya. Dan juga dalam bentuk deskripsi singkat. Ya. Nah, kurikulum 2013 juga memberi kesempatan untuk siswa melakukan remedi. Ya. Remedia merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Ya. Apa bentuknya? Bisa bimbingan secara individu, bisa bimbingan secara kelompok, bisa juga pemberian tugas-tugas, pembelajaran ulang, bisa juga dalam bentuk pemanfaatan tutor sebaya. Nah, setelah itu kemudian tes ulang. Jadi supaya dia bisa mengerjakan tes, kemudian nilainya lulus, maka dia bisa melakukan atau mengikuti aktivitas yang 5 ini. Bimbingan individu, bimbingan kelompok, menerima tugas-tugas, pembelajaran ulang, ataupun pemanfaatan tutor sebaya. Nah, untuk nilai remedinya bagaimana? Nilai yang diberikan adalah nilai sesuai capaian yang diperoleh. Jadi bukan yang nomor 2 ya, nilai berdasarkan rata antara nilai sebelum remedi dan setelah remedi. Tidak.
yang dipakai adalah nilai yang dicapai pada saat remedi. Ya. Jadi bukan juga nilai sesuai KKM yang ditetapkan. Ya, jadi ini supaya siswa tetap berusaha keras agar bisa lulus dari sebuah mata pelajaran. Ya. Nah, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Ini dilakukan seperti tadi, ada pendidik, satuan pendidikan, pemerintah. Ya. Ini contoh format rapotnya. Ya. Jadi ada predikat, ada deskripsi. Itu pengetahuan, keterampilan. Ini. Ya. Baik. Ini contoh tadi laporan hasil belajar tentang sikap spiritual maupun sosial. Ini yang contoh pengetahuan. Jadi misalnya untuk yang pengetahuan ini nilai matematika, nilainya 78, predikatnya B. Deskripsinya, kemampuan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel dikuasai dengan baik. Perlu peningkatan pemahaman penyelesaian pertidaksamaan irasional satu variabel. Ya. Jadi memang ini pekerjaan yang rumit ya. Kalau menjadi wali kelas ya harus membuat rapot sesuai kurikulum 2013 ini memang cukup rumit ini ya. Ini contoh keterampilan, nilai, predikat, deskripsi. Ya. Nah, untuk kenaikan kelas nanti silahkan Anda baca sendiri ya. Ini nanti akan saya share juga ini file PowerPoint-nya. Ya. Baik, demikian para mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.